Banjir yang mengepung Jabodetabek sejak Senin malam kemarin merendam ribuan rumah dan memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat aman sementara waktu. Banjir juga menyebabkan tidak sedikit warga yang terganggu aktivitasnya, terutama untuk bekerja maupun berniaga. Curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab utama terjadinya musibah banjir yang bertepatan dengan umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Cuaca yang tidak bersahabat masih akan terus terjadi hingga akhir Maret mendatang. Alhasil, pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota bersiaga menghadapi kemungkinan banjir susulan terjadi. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya kesalahan tata ruang dan wilayah di daerah yang terdampak banjir saat ini. Perumahan dan sentra bisnis berlomba-lomba dibangun para developer dan pemilik modal dari kelas kakap hingga kelas menengah. Kini, desakan untuk mengembalikan tata ruang wilayah kembali ke peruntukannya mencuat. Namun sejauh mana pemerintah daerah berani membenahi perizinan dan infrastruktur yang sudah kadung terbangun ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau taman wisata yang dibongkar di kawasan Puncak pada Jumat kemarin yang di Kumala dan pemirsa. Ya, Deddy Mulyadi pun berencana menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan konversi lahan di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Deddy Mulyadi pun mengaku berencana mengubah peraturan tentang pengalihan fungsi tanah di seluruh Jawa Barat. Peraturan gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menindak tegas sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Tempat wisata tersebut pun disegel karena diduga berkontribusi pada meningkatnya banjir di Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana dua paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini Andi Kumala, di mana memang masalah banjir ini sedang menjadi salah satu yang difokuskan untuk segera dibenahi di wilayah Jawa Barat. Ya, yang penting saat ini adalah solusinya seperti apa agar banjir yang seperti kemarin tidak terulang lagi dan mengorbankan masyarakat, banyak yang jadi korban rumah, harta benda, dan juga korban jiwa ya di beberapa daerah. Nah, ini kita ingin membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yakni Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini buat puasa tetap semangat nih, saya seneng nih ngeliat yang begini-begini. Iyalah, saya kan antar kota, antar provinsi juga. Saya tinggal di Bogor, bahasnya menarik ini. Baik, Kang Yayat, langsung saja Kang. Sebenarnya kemarin juga sudah mulai dilakukan pembenahan begitu ya, terutama ini terkait tata kelola ruang. Sementara dari sudut pandang Kang Yayat, seperti apa sih sebenarnya permasalahan banjir yang saat ini sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia ini? Iya, pasti orang nanya apa penyebabnya. Isunya pasti hujan ekstrim. Tapi sebetulnya kalau hujan dengan intensitas tinggi, sedang maupun rendah, kalau lanskap ruangnya masih terjaga, dia masih aman. Jadi alam itu masih mampu mengendalikan curah hujan yang turun. Tetapi kalau alamnya udah rusak, itulah menjadi faktor penyebabnya, karena tidak ada wadah lagi. Jadi kan ibaratnya sekarang ini ketika tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air itu konflik. Ketika tata ruang air makin lama makin kita hilangkan, dia kan tidak punya wadah lagi. Nah, kemudian ada tekanan apa? Pada konteks kebutuhan tempat tinggal, usaha, bisnis, dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini kan
Kalau misalnya contoh Bekasi kebanjiran, kota Bekasi, kan pertanyaannya, apakah karena kota Bekasinya punya masalah? Ternyata ada juga masalahnya di sumbernya, misalnya di hulunya. Di hulunya ya, maksudnya kan ada sumber penyebab dan ada faktor terdampaknya. Nah, ternyata bahwa pendekatan Jabodetabek ini adalah pendekatan ekosistem fungsional wilayah. Nah, jadi ekosistemnya misalnya ekosistem apa? Das. Nah, daerah aliran sungai. Seperti Jakarta, untuk aman itu kan ngikuti das Ciliwung. Ya. Tangerang itu ada das Cisadane. Sementara kota Bekasi itu ada das Cilengsi, Cikeas, dan das Kali Bekasi. Ujungnya ada juga dasnya CBL, Cikarang Bekasi Laut. Berarti pertemuan 3 das. 3, banyak enggak, masing-masing punya alirannya masing-masing. Seperti kasus yang terjadi di Bekasi ini kan ada faktor di hulu. Di hulunya di mana itu? Di hulunya misalnya di Gunung Gelis. Gunung Gelis, Bukit Pelangi, di Hambalang atau di Sentul, yang wilayah hulu dari das Cilengsi dan Cikeas masuk ke Bekasi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya hulu tidak dijaga, otomatis seperti sekarang lah kan. Sekarang kita bisa cek lah, mungkin nanti masing-masing kepala daerah bisa memberikan laporan investigasi berapa besar terjadi perubahan bentang ruangnya di masing-masing wilayah. Kemudian kalau gitu mungkin kayaknya mau mengatakan ini ada alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata kelola ruang. Ya, pertama kan harus kita akui kan, sebetulnya ada fungsi-fungsi ruang yang ditetapkan. Ada fungsi lindung, ada fungsi budidaya. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf ya sekali lagi ya, misalnya untuk wilayah Kabupaten Bogor, Puncak, ada Gunung Gelis, Bukit Pelangi yang hulu dari Cilengsi misalnya dan Cikeas. Pertanyaannya kan, apakah orang Bogor suruh jaga ruang aja? Kan nggak mungkin, ayo Bogor, hijaukan, jangan dirubah. Terus kata orang Bogor, kalau udah gue jaga, gue dapet apa? Bekasi membangun terus. Maka harus ada konsep sharing. Tadi dikatakan koordinasinya apa? Contoh misalnya, daerah penerima manfaat harus memberikan manfaat kepada daerah yang memberikan manfaat. Nah, pola pengaturan ini penting. Contohnya misalnya ya, kalau wilayah-wilayah hulu yang tadinya disuruh mempertahankan, tidak boleh, nanti kan mereka butuh PAD, butuh biaya pembangunan. Nah, pengaturan-pengaturan itu harus dibuat. Atau misalnya nanti ada sharing yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, kalau daerah yang mempertahankan hijau, berapa ruang yang harus dijauhkan? Berapa mereka kehilangan kontribusi, misalnya kalau tidak boleh alih fungsi. Baru nanti ada kebijakan, bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, tentunya kan kalau kita lihat permasalahan yang terjadi di hulu, itu kan juga berbeda kan dengan apa yang terjadi di Bekasi. Artinya kan masing-masing wilayah punya permasalahannya masing-masing begitu betul. ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah Sukabumi yang tentunya juga terkena musibah banjir nih. Kita akan sapa rekan kami yang sudah berada di sana, ada Rizky Gustana ya yang akan melaporkan untuk Anda pemirsa bagaimana kondisi terkini di sana. Rizky, selamat pagi. Bagaimana update dari banjir di sana? Apakah memang sudah menandakan adanya surut dari air banjir di sana? Ya, pagi Philip dan malam Pak, di sini ada di Kecamatan Selatan, tepatnya di bantaran Sungai Simpenang, di mana di sini ada sedikitnya puluhan rumah rusak akibat diterjang banjir bandang pada tanggal 5 Maret. Selain rumah rusak, memang di sini juga ada jembatan putus yang tidak bisa dilalui kedua arah. Sementara jembatan itu sering digunakan masyarakat untuk menuju ibu kota kabupaten dan sebaliknya menuju kabupaten atau daerah selatannya Kabupaten Sukabumi yang melintasi sedikitnya ada 10 kecamatan. Bisa kita lihat memang kondisi saat ini memang sedang ramai di lokasi ini akan adanya wakil presiden yang akan meninjau langsung kondisi bagaimana jembatan ini ambruk. Biar bisa kita lihat pemirsa bahwa masyarakat tengah menunggu dan kami juga kesulitan. Di sini ada jembatan yang ini adalah asalnya jalan ya. Ini bisa kelihatan bahwa jembatan ini turun setinggi 4 meter dari badan jalan. Dan bisa kita lihat ada warga juga
sangat kesulitan untuk melintasi dan dibantu oleh para TNI untuk melintasi jembatan tersebut. Bisa diperjelas bahwa jembatan tersebut ini adalah mengaliri Sungai Cidadap, di mana pada tanggal 5 itu terjadi banjir bandang sedikitnya mengakibatkan 16 rumah yang berada di bantaran sungai. Namun hingga saat ini kondisi air sudah mulai surut dan tidak hanya pemukiman, pesawahan sekitar hampir puluhan hektar terdampak dari banjir ini. Bisa kita lihat bahwa ini adalah Sungai Cidadap yang melintas dan ke kampung Cikopo ya, Cikopo, memang sudah menunggu kedatangan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Begitu Philip, dapat kami laporkan dari Simpenan Kabupaten Sukabumi. Baik, Rizky, mungkin sedikit saja Rizky, kalau kita melihat bagaimana kondisi jembatan yang rusak begitu parah, sebenarnya kapan target untuk perbaikan dan tentunya kapan jembatan ini akan selesai diperbaiki? Ada nggak sejauh ini pembahasan tersebut? Ya, kemarin tadi malam ada rapat koordinasi Forkopimda yang didampingi oleh Basarnas, Kepala Badan BNPB, Pusat dan Provinsi, juga PUPR, dan merencanakan akan dibangun jembatan darurat supaya bisa dilalui oleh masyarakat dengan sistem buka tutup. Nah, nantinya jembatan darurat ini digunakan dengan tonase yang begitu kecil mungkin, tidak menggunakan alat berat ataupun tidak dilintasi oleh kendaraan berat maksud kami, dan hanya kendaraan biasa dan sepeda motor saja, Philip. Baik, terima kasih Rizky Gustana, laporan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Jadi nanti solusinya untuk sementara adalah dibuat jembatan darurat untuk dilintasi oleh masyarakat yang ingin beraktivitas, dan itu juga sistemnya akan buka tutup ya, supaya tidak berat karena tonasenya tidak sama dengan jembatan yang ada saat ini. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Baik, terima kasih. Kita mungkin minta sedikit pendapat dari Kang Yayat ya soal di Sukabumi ini seperti apa? Ini keprihatinan kita lah kan. Kita kadang-kadang ketika membangun lupa menjaga wilayah-wilayah yang memang punya potensi untuk mengendalikan banjir dan sebagainya. Sekarang kerugian infrastrukturnya luar biasa ya. Selain Sukabumi, beberapa jembatan di puncak juga amblas. Jakarta juga Kemudian di Bogor itu sendiri jalan yang baru dibangun ke arah Batu Tulis itu juga amblas. Ini kan otomatis ada keprihatinan besar ketika sekarang kita melakukan efisiensi penghematan anggaran, kemudian ada persoalan ekonomi dikaitkan ketika infrastrukturnya pada rusak. Ini kan memerlukan kemudian ekonomi untuk bencana alam juga. Nah, makanya kita harus ke depan, kita perlu memperhatikan ketika persoalan tekanan pembangunan ini, kalau misalnya nanti diminta tiap-tiap daerah tolong menjaga ruang hijaunya. Terus perlu ada kompensasi, istilahkan aja APBD hijau atau APBN untuk kegiatan ekonomi hijau. Dalam konteks ini ada bentuk bantuan yang bisa diberikan pada daerah-daerah yang bisa menjaga lingkungannya. Atau misalnya contoh di puncak itu, puncak moratorium izin. Terus nanti bagi pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, ada nggak dilakukan? Ketika orang butuh lapangan kerja. Karena terus terang aja ada tekanan penetrasi ketika kebutuhan ekonomi membangun tempat rekreasi misalnya, hotel dan sebagainya. Itu akan menekan, akan mengkonversi tanah-tanah lain untuk ikut berubah. Nah, tapi kan yang kemudian sekarang ramai bahwa memang diberikan izin untuk membangun tempat-tempat seperti wisata, hotel. Cuma kan yang menjadi PR adalah bagaimana kemudian pihak-pihak yang nakal, oknum-oknum yang membangun melebihi dari batas yang sudah diizinkan. Tapi dijawab sesaat lagi, Kang Yayat, setelah Pengamat Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Oke.